semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu. Dan kami rindu hidup kami bukan hanya jadi hidup biasa-biasa saja, tapi hidup yang benar-benar menggenapi kerinduan-Mu, menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Kami hanya hidup satu kali, dan biarlah dalam hidup yang satu kali itu Tuhan, kami benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kami layani, siapa Tuhan yang melayakkan kami untuk melayani-Mu. Pagi hari ini kami rindu firman-Mu ketika akan diberitakan. Ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah. Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami, di dalam keseharian kami. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom lifters. Puji Tuhan, bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pagi ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan saya juga bersyukur buat kesempatan boleh melayani saudara di tempat ini. Dan tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah Serving Together. Ini tema yang menarik karena bukan hanya sesuatu yang kita perlu tahu, tetapi kita rindukan boleh mengalaminya. Karena itu saya rindu, saudaraku, lifters yang ada di tempat ini, sama-sama kita boleh memahami firman dan melakukan firman menggenapi rencana Tuhan. Ada dua bagian besar kalau kita lihat tema. Ada dua bagian besar kalau kita lihat tema ini. Pertama, serving. Yang kedua, together. Saya akan balik urutannya, saya akan bahas pertama soal together-nya dulu. Lalu yang kedua nanti kita akan bicara apa sih artinya serving. Apa sih artinya melayani. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat yang pertama dulu ya. Kalau kita bicara together, ini bukan kata yang asing sebenarnya buat kehidupan kekristenan. Kalau saudara belajar di dalam ilmu sosial, kita tahu manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan makhluk yang lainnya. Sama seperti bayi yang lahir, pasti dia lahir dia punya keluarga saudara ya. Tapi yang menarik ketika saudara dan saya dilahirkan baru, maka kita ada di dalam keluarganya Allah. This is our new community, new family. Dan ini bukan hal yang baru ketika Yesus datang lalu terjadi, tetapi menjadi rencana Allah yang bahkan jauh sebelumnya. Di dalam kitab Kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu, termasuk awal mula manusia, saudara perhatikan bahwa di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu dituliskan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah sejak awal bagi kemanusiaan kita bukanlah kemanusiaan tunggal, manusia yang tidak butuh orang lain. Tidak. Setelah dalam Kejadian 1 Tuhan bilang, baik, 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 sungguh amat baik semua ciptaannya. Maka pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di dalam Kejadian 2 ayat 18 ini. Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saudara, ayat ini bukan cuma soal pacar-pacaran ya. Ada yang datang sama saya, Koko, saya sudah menggenapi Kejadian 2:18 gitu ya. Sudah punya pacar dia. Tetapi ini menjadi bagian yang Allah sampaikan di awal. Bahkan kalau kita perhatikan, teori manusia makhluk sosial itu bukan hanya teori sosiologi. Itu adalah rancangan Allah sejak awal. Dan Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menghendaki manusia itu saling mengasihi. Bukankah itu juga
yang Tuhan Yesus rindukan dari hidup kita. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Saya mengutip kalimat dari seorang pendeta bernama John Stott mengatakan, sebagaimana ikan dibuat untuk air, maka umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Katanya ini generasi yang senang ngumpul, saudara ya. Tapi ini bukan cuma ciri generasi, harusnya itu jadi ciri umat Allah. Komunitas menjadi bagian penting sejak awal persekutuan orang percaya. Karena itu seorang bernama Eugene Peterson mengatakan kalimat ini. Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Kan itu kalau saudara melihat gereja punya komunitas ya, bahkan di luar katanya generasi ini senang berkomunitas, itu bukan hal baru. Sebenarnya ini menjadi ciri dari hidup umat Allah. Era modern membuat kita begitu terisolasi satu sama lain. Mengatakan manusia makhluk independen, tidak butuh. Tetapi ketika kita melihat pada akhirnya, postmodern salah satu cirinya berkaitan dengan komunitas juga, orang ngelompok saudara ya. Karena itu banyak sekali komunitas bisa terbentuk. Dan termasuk kalau saudara pakai sosial media, salah satu kekuatannya apa? Menghubungkan orang untuk berkomunitas. Ada yang lihat WhatsApp fitur terbaru? Oh ada ya, update dong. Apa itu? Menghubungkan berbagai grup. Jadi ada lagi, dia bikin lebih luas lagi. Jadi kan kadang-kadang ada grup ini, apalagi kalau di gereja ya banyak banget grupnya ya. Ada pelayan, ada apa ya. Nah bagaimana kalau mau ngasih pengumuman ke semua grup? Nah ada fitur terbaru. Kok saya jadi promo ya saudara ya. Tapi saudara bisa melihat bahwa komunitas menjadi bagian dalam kehidupan. Bahkan dunia ini. Nah realita ini yang kita harus ingat. Dan kita perjuangkan sama-sama sebagai gereja Tuhan. Lifters di tempat ini ingat. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nggak ada bayi yang begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri. Nggak ada saudara. Kita membutuhkan manusia yang lain. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita mau bicara soal melayani. Saudara kalau bicara melayani, saya ingat satu pengalaman datang ke sebuah persekutuan pemuda satu waktu di kota saya di Jakarta saudara ya. Biasa kan kalau pembicara datang kayaknya pada ketakutan pembicara kesepian ya. Jadi ditaruh lah ada orang di samping saya gitu ya. Saya datangnya waktu itu kecepatan saudara ya. Karena saya datangnya kecepatan jadi akhirnya saya datang masih pada beres-beres ruangan. Dan waktu itu ketua pemudanya yang nemenin saya. Padahal dia lagi beres-beres ruangan ya. Aduh, saya juga lihat dia agak gelisah karena ruangannya belum beres saudara ya. Tapi dia duduk di samping saya, ngobrol, tanya-tanya, ya udah. Terus kemudian saudara, saya bilang sama dia, udah kamu beresin aja ruangan saya gak apa-apa nunggu begitu ya. Saya nunggu sendiri gak apa-apa, kamu beresin ruangan sama beberapa teman. Dia kayaknya tetap gak enak saudara, lalu kemudian ada satu jemaat lah ya, anggota persekutuan yang datang lebih awal saudara ya. Nah langsung dia panggil, sini. Kamu temenin ya Kak Alex, dia taruh persis di sebelah saya. Anak yang kejebak datang duluan. Jadi nemenin pembicara ya, di samping saya dia ya. Lalu kemudian saya juga bingung gitu ya, dia bingung, saya bingung gitu ya. Saya lihat, dia lihat saya balik muka, dia saling lihat-lihatan gitu ya. Tapi saya pikir saya lebih tua lah, saya ajak dia ngobrol. Oh namanya siapa, sekarang ngapain, kuliah di mana. Lalu kemudian udah ngobrol-ngobrol. Nah saya ingat sekali pertanyaan ini saya tanya ya. Saya tanya sama dia, kamu pelayanannya apa di sini? Saudara tahu responnya? Oh tidak, saya tidak pelayanan. Saudara waktu itu saya jadi sadar juga ya, mungkin pertanyaan saya juga tidak tepat. Tetapi begitu bicara pelayanan, apa sih yang muncul di benak kita? Struktur,
pengurus, melakukan sebuah tanggung jawab. Sometimes kita hanya berpikir pelayanan sebatas itu. Tapi kalau saudara mau melihat sebenarnya apa sih sebenarnya pelayanan itu, maka ada hal-hal yang jauh lebih esensi, jauh lebih mendasar tentang pelayanan daripada sekedar struktur dan seterusnya. Dan saya belajarnya dari mana? Salah satu waktu menggali hidup Yesus, saudara menarik ya. Yesus nampaknya, koreksi saya kalau saya salah ya. Yesus nampaknya nggak pernah jadi pengurus. Ada yang bisa buktikan kepada saya? Yesus jadi pengurus di mana? Yesus wakil ketua, sekretaris bendahara. Yesus nggak pernah loh dalam struktur. Yang ada dalam struktur yang Farisi, benar nggak? Itu yang ngurusin bait Allah gitu ya, sinagog-sinagog ya. Bukan berarti yang pengurus Farisi ya, jangan salah tangkap ya. Tapi saudara, di situ membuktikan kepada kita pelayanan bukan sekadar masalah job description bahkan struktur. It's more about the heart that willing to serve. Karena Yesus tidak punya struktur, tapi dia punya hati dan hidup yang sungguh melayani. Dan sebaliknya, orang Farisi punya struktur, tapi tidak punya hati yang melayani. Jadi saudara, bicara pelayanan, saudara harus jawab sebenarnya dalam hidup saudara mau seperti apa. Kalau saudara dikasih kesempatan jadi pengurus, puji Tuhan. Jangan cuma punya strukturnya, tapi punyalah hatinya yang rindu melayani. Ya. Nah, salah satu bagian yang saya rindu kita baca waktu merenungkan soal pelayanan ini, saya ambil dari 1 Korintus 13. Memang tidak secara langsung ada kata pelayanan di dalamnya, tapi bagi saya bagian ini sangat jelas menggambarkan apa esensi hidup yang melayani. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ya. Kita baca sama-sama, yang pria baca ayat 1, yang perempuan baca ayat 2, kita baca sama-sama ayat 3. Oke ya? Oke, pria akan mulai membaca karena ya ayat 1-nya ya. Pria duluan ya, karena kami dicipta lebih dulu. Sorry. Oke, 1, 2 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Perempuan. Sama-sama. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 13 ini menarik karena ada di dalam urutan atau kaitan dengan bagian sebelumnya dan sesudahnya. 1 Korintus pasal 12 sampai 1 Korintus pasal 14 sebenarnya ini adalah nasihat Paulus bagi jemaat berkaitan dengan karunia-karunia rohani. Spiritual gifts. Ini bentuknya kayak sandwich saudara ya. Jadi 1 Korintus 12 bicara karunia rohani. 1 Korintus 14 karunia rohani. Nah di tengahnya ada tentang kasih ini. Jadi kayak sandwich ya, atasnya roti, bawahnya roti, lalu di tengahnya ada ya. Nah untuk mengerti maka saudara harus memahami seluruhnya. Paulus lagi bicara kepada jemaat Korintus adalah sebuah jemaat yang kaya secara finansial. Tetapi yang juga menarik, mereka juga kaya secara karunia-karunia rohani. Ada banyak orang-orang yang bisa melayani di Korintus. Tapi Paulus mau menyatakan ada hal yang penting yang nampaknya jemaat Korintus tidak miliki atau mulai kehilangan. Dan karena itulah dia bicara kasih. Sehingga kalau saudara memperhatikan pelayanan itu apa? Sebenarnya adalah sebuah tindakan kasih yang dimotivasi oleh kasih. The acts of love. That is actually the ministry. Pelayanan itu seperti itu. Nah saudara, mari kita lihat satu-satu bagian ini ya, yang kita sudah baca tadi.
Jadi setelah Paulus berbicara tentang begitu banyak karunia yang dimiliki oleh jemaat, maka Paulus memberikan kepada mereka seperti evaluasi, saudara. Sehingga Paulus katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bagi saya ini menarik ya, Paulus sebenarnya sedang mengevaluasi jemaat Korintus, tapi kalimatnya kalimat yang pas. Dia mulai dengan aku, ya. Ini kalau mengevaluasi orang, kamu gitu ya, seolah-olah itu cuma sama dia. Tapi Paulus juga bicara, sekalipun aku. Paulus mengingatkan bahwa dia pun juga termasuk orang yang bisa tidak melayani kalau dia tidak punya apa? Tidak punya kasih. Jemaat Korintus kaya akan spiritual gift. Tapi Paulus bilang, kalau kamu tidak punya kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Cuman bunyi doang, gak ada artinya. Saudara, lebih lanjut Paulus katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Karena sebelumnya udah bicara karunia nubuat, bahasa roh. Dan aku mengetahui segala sesuatu, memiliki segala pengetahuan. Ini semua karunia rohani luar biasa. Perhatikan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi kalau gak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sehingga saudara, bicara soal pelayanan, kita melihat dari bagian ini, love is more important than all the spiritual gifts exercised in the church body. Yang namanya kasih, itu seharusnya menjadi hal yang mendasari. Ini jauh lebih utama. Bayangkan kalau punya pelayanan tetapi tidak punya kasih. Nggak ada gunanya, kata Paulus. Lebih lanjut, perhatikan ayat 3. Di ayat yang ketiga Paulus berbicara sebuah pengorbanan maksimal. Luar biasa kalau ada pelayan kayak begini ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Kalau ada orang pelayanannya sampai menyerahkan tubuh untuk dibakar, itu top banget saudara ya. Tapi Paulus bilang lagi, tapi jika tidak mempunyai kasih, sedikit pun gak ada faedahnya bagiku. Wow. Ini masalah apa? Pelayanan itu adalah sebuah tindakan kasih. Tapi Paulus bicara lebih dalam, apakah motivasinya juga kasih? Saudara, bisa jadi kita berkorban untuk apa? Supaya orang puji kita. Lihat dia tuh, berkorbannya luar biasa ya buat pelayanan ini. Kalau itu yang menjadi tujuan saudara melayani, atau bahkan saudara menggunakan pelayanan untuk mencari pujian bagi diri. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat begini ya. Untung loh Natal kemarin jalan. Kalau nggak ada saya, nggak jalan semua itu. Woi, siapa yang dimuliakan? Saya. Saya paling berkorban loh kemarin. Orang belum datang, saya sudah datang. Orang sudah pulang, saya masih di gereja. Wow. Sekalipun saya berkorban luar biasa, tapi kalau tujuannya demi saya, supaya saya dipuji. Kadang-kadang kita gitu ya, menggunakan pelayanan untuk mencari pujian. Waktu orang evaluasi itu kesempatan kita dipuji-puji, aduh terusin dong, terusin, puji Tuhan. Oh puji Tuhan ngomongnya begitu, padahal puji diri, haleluya. Harusnya puji Tuhan, haleluya, ini menjadi puji diri. Paulus tidak hanya bicara pelayanan adalah sebuah tindakan kasih. Tapi Paulus mengingatkan ada motivasi yang lebih penting. Love cannot be measured by actions alone, but also by motivation. Kalau saudara rindu melayani, kiranya saudara juga punya hati, motivasi yang benar untuk melayani. Sehingga saudara tidak ada gunanya iman yang besar, pengorbanan yang luar biasa kalau nggak ada kasih. Sementara ketika ada kasih, maka hal-hal yang sederhana itu akan jadi berguna, akan menjadi manfaat. Dan ini menjadi hal yang menarik karena berarti semua orang, love is available to everyone. Nggak ada yang satu lebih besar pelayanannya dibanding yang lain. Mungkin kelihatannya demikian, tapi di hadapan Tuhan kita bersyukur. Itu sesuatu yang Tuhan berikan buat semua kita dalam porsi kita masing-masing. Saudara,
Banyak orang senang ke gereja. Tapi begitu dapat tawaran pelayanan, mau terlibat melayani, aduh kucing saya sakit. Baru kemarin kucingnya menikah, ya sekarang lagi mengandung gitu ya. Ya saudara, kita memang orang-orang yang senangnya dilayani ya. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang juga mau melayani. Dan kita diperlengkapi hari ini. Kalau mau melayani miliki kasih yang dalam. Sebenarnya itulah esensi pelayanan. Dan saudara, bahasa Indonesia itu katanya paling gampang menjelaskan kasih dibanding semua bahasa di dunia. Saya nggak tahu saudara tahu berapa bahasa ya. Tapi bahasa Indonesia paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih ya kasih. Love is giving. Love is not taking. Kalau kamu mengasihi berarti kamu memberi. Love is giving, love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking, saudara. You know? Banyak orang ternyata ke gereja mau ngerampok. Saya terlibat pelayanan supaya saya dipuji. Saya lakukan ini supaya saya. Orang suka gitu ya. Ke gereja tuh kayak perampok. Makanya kan selalu gitu ya. Ke gereja ngapain? Saya malas ke gereja, gak dapat apa-apa. Lucu ya, perampok pulang gak dapat apa-apa. Kenapa kita gak berpikir? Saya ke gereja, apa yang sudah saya berikan? Apa yang saya kontribusikan untuk tubuh Kristus? It's not only what you get, but what you give. Because love is giving. Love is giving and expecting nothing. True love is about giving and expecting nothing. Dan menariknya ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan, you cannot give without loving, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ini buktinya di mana? Saya kasih contoh juga seperti tadi ya. Ini biasanya terjadi di lampu merah. Coba kalau pas saudara berhenti naik mobil misalnya di lampu merah lalu ada yang ngamen. Biasanya apa yang saudara lakukan? Ngasih ya, ngasih duit ya. Bener ngasih. Misalnya saudara buka jendela, bukanya kecil atau banyak, besar? Kan kalau sungguh mengasihi bukanya besar dong, hai gitu ya. Bukanya dikit kan, terus langsung ada tempat duit, udah ada kita kasih begitu. Tujuannya apa? Apa tujuan ngasihnya? Jangan-jangan saudara bukan mau ngasih. Saudara mau bilang pergi lu dari mobil gua serem lihat lu. You can give without love, but when you love, you will give everything. Makanya orang kalau jatuh cinta itu ya, rumahnya di mana? Nggak sejalan pun dibilang nggak apa-apa. Saya pas lagi mau lewat situ. Tinggalnya di mana? Di Jakarta. Oh nggak apa-apa, saya juga lagi mau ke Jakarta. Wah sekalian, because love is giving. Dan menariknya, ketika saudara mengalami kasih yang seperti itu, saudara dipanggil juga untuk mengasihi dengan cara yang sama. Itulah pelayanan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 ayat yang ke-11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Waktu baca ayat ini saya jadi sadar, pertama, yang namanya kasih bukan kita sumbernya. Saudara mau melayani? Saudara butuh kasih. Dari mana sumbernya? Alami kasih Allah. Terima Yesus dalam hidupmu. Alami kasih yang melimpah, kasih yang memberi. Dan kemudian saudara juga diberkati untuk memberikan kepada sesama. Hanya kalau saudara alami kasih itu, saudara bisa membagikan kasih itu. Sehingga kalau saudara perhatikan, Rasul Yohanes mengingatkan, bagikanlah kepada orang lain. Karena Allah sudah mengasihimu, maka belajarlah mengasihi. Saya selalu ingat kalau naik pesawat saudara ya. Mau berapa puluh kali udah naik pesawat tetap aja ya. Petunjuk cara menggunakan sabuk pengaman. Gak bisa kita bilang tolong skip. Gak bisa. Karena itu saya sering perhatikan ya. Khususnya kalau bagian ini. Menarik nih. Pramugarinya atau pramugaranya bakal bilang begini. Jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, kencangkan talinya, lalu bernafaslah seperti biasa.
Ini pramugara nggak jadi ya, hafal saya. Lalu kemudian bagian yang menarik buat saya adalah bagian selanjutnya. Waktu dikatakan begini, bagi saudara yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang membutuhkan pertolongan, pakailah masker Anda lebih dulu, lalu menolong yang lain. Menarik ya? Pakai masker Anda lebih dulu, lalu menolong yang lain. Saya belajar merefleksikan hal ini. Kalau saya sudah bernafas dengan baik, tujuannya apa? Saya pakai masker. Nolong orang lain ternyata saudara ya. Itu menarik tuh. Jadi kan kita nggak pakai masker supaya habis kita pakai masker kita dadain. Ih kasihan deh, dah. Sesek ya. Saya mah santai. Bukan begitu. Apa tujuan Allah mengasihi saudara? Kenapa Tuhan mengasihi saudara? Supaya saudara pun menunjukkan kasih itu kepada sesama. Makanya kalau saudara lihat gereja di Alkitab, gambaran gereja itu gambaran yang saling, ketersalingan. Atau bahasa Inggrisnya one anotherness. Gereja itu apa? Bukan saya sendiri datang ya. Tapi di dalam gereja terjadi nih hal-hal yang indah. One another, menerima satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling membangun. Ini gereja, inilah gereja. Kalau belum terjadi ya kita mesti evaluasi, jangan evaluasi gerejanya, evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita juga tidak memberi diri dalam ketersalingan itu. Gereja itu bukan sendiri. Tapi gereja adalah komunitas di mana di dalamnya terjadi interaksi yang indah. Puji Tuhan gereja yang paling kecil ya keluarga kita ya. Lalu mungkin ada komunitas yang dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil di mana saudara praktekkan kasih itu. Belajar saling mengasihi. Mari belajar terbuka satu sama lain. Ini bagian yang firman Tuhan sampaikan buat kita. Saudara kurang. Saya tambahin ya, nih. Silakan screenshot pulang di PA-in ya. Untuk menjadi gereja, Tuhan panggil kita bersama-sama. Membangun hidup di dalam Tuhan. Saudara, serving together. Melayani bersama. Didasari kasih. Di dalamnya ada tindakan kasih tapi juga ada motivasi yang sungguh mau mengasihi. Dan akhirnya kita melihat Tuhan dimuliakan. Banyak orang lain juga bisa menikmati kasih Tuhan. Komunitas lifters ini, saudara lifters ada di sini. Biarlah bukan jadi komunitas datang duduk nonton pulang. Udah ibadah. Tapi jadi komunitas yang saling mengasihi. Yang saling melayani. Karena kita rindu, saya sudah mengalami kasih Tuhan. Saya pun rindu mengasihi Tuhan dengan cara melayani sesama. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus di abad ke-5. Ditanya kepada Santo Agustinus, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kasih bukan teori, bukan wacana, bukan diskusi. Tapi kasih adalah seluruh hidup kita yang benar-benar mengalami kasih Allah dan dibagikan kepada sesama. Saudara bilang mungkin saya nggak bisa nyanyi. Ya, saudara masih punya mata kan? Kadang-kadang kita cuma lihat karunia itu terbatas nyanyi, main musik gitu ya. Itu juga dibutuhkan ya. Supaya gereja bertumbuh. Tapi ketika saudara dan saya di kelompok-kelompok kecil kita bisa lakukan. Ada tangan, pakai tangan kita. Oh saya nggak punya duit, siapa yang minta duit lo? Punya kaki, ya pakai kakimu. Kasih bukan sekadar wacana. Tapi kasih adalah anugerah Allah untuk saudara dan saya melayani bersama.
Selamat mengalami kasih yang sejati, sehingga komunitas kita pun akan menjadi komunitas yang saling melayani. Mari tunduk kepala bersama. Mari ambil waktu sebentar jika ada hal-hal yang Tuhan ingatkan secara pribadi. Responi dalam doa. Katakan, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan tegur saudara, Tuhan evaluasi hidupmu. Terbukalah untuk teguran bimbingan Tuhan. Tuhan terima kasih banyak untuk firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami, bukan sekadar pengetahuan kami. Tolong kami bukan jadi pendengar-pendengar yang setia saja, tapi boleh jadi pelaku-pelakunya. Mulai dari lingkungan terkecil di mana kami hadir, di keluarga kami, di dalam komunitas kelompok-kelompok kecil yang ada, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Biarlah kami berbagian untuk membawa shalom Allah di tengah dunia ini. Kami rindu Tuhan, orang mengenal gereja-Mu. Bukan gereja yang egois, yang tidak peduli satu sama lain. Tapi benar-benar kasih itu nyata. Sehingga orang pun mau datang kepada sumber kasih itu melalui kesaksian kami. Pakai orang-orang muda di tempat ini. Jadi kesaksian yang besar bagi generasi ini. Mereka yang mengalami kasih, mereka yang kiranya juga pergi dan melayani bersama-sama. Terima kasih, tolong kami sekali lagi. Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Amin.